Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yunita Lestari dengan NIM 2202060137. Di sini saya sedang mengerjakan tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia Sekolah Dasar yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Lalu Abdul Aziz MPD. Jurusan saya PGST atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang dimana saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini saya akan membahas kata pembuka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada tujuan pembukaan. Nah, yang dimana tujuan pembukaan ini memiliki 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu menarik perhatian, yang kedua motivasi, dan yang ketiga menetapkan aturan. Adapun pengertian dari masing-masing bagian yang 3 tersebut. Yang pertama yaitu menarik perhatian, yaitu membuat siswa merasa tertarik untuk masuk ke dalam kelas dan memusatkan perhatian mereka pada tujuannya. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia dengan membuka pelajaran dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu menetapkan aturan kelas dan membuat siswa siap belajar dengan memberikan pengenalan tentang materi pembelajaran dan tujuannya. Nah, di sini bagian yang kedua yaitu manfaat pembukaan dalam pembelajaran, yang dimana memiliki 3 bagian juga. Yang pertama yaitu mempermudah pemahaman, yang kedua meningkatkan partisipasi, yang ketiga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, adapun pengertiannya tersebut yaitu mulai dari yang pertama mempermudah pemahaman, yang dimana dengan pembukaan yang tepat siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi, pembukaan yang menarik dan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas. Nah, yang ketiga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan pembukaan yang menyenangkan, siswa akan lebih mudah untuk merasa terlibat dalam kegiatan kelas. Ya, di sini lanjut ke bagian ketiga yaitu jenis-jenis pembukaan. Nah, di sini ada 4 macam pembukaan, yaitu pertama, cerita singkat, kuis cepat, pendapat, dan musik. Adapun cerita singkat yaitu memulai kelas dengan cerita singkat yang relevan dengan materi pembelajaran dapat menarik minat siswa. Nah, kuis cepat memberikan kuis pendapat tentang pengetahuan umum dalam bahasa Indonesia sebagai teknik awal dapat mengasah kemampuan siswa. Pendapat, mulai kelas dengan minat pendapat dan pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa secara aktif. Dan yang terakhir itu musik, mulai kelas dengan musik yang relevan dengan pelajaran seperti musik daerah dapat memberi suasana kelas lebih menarik dan semangat. Bagian keempat yaitu contoh pembukaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini contoh pembukaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bermain tebak kata, yang kedua Instastory vocabulary, yang ketiga permainan peran. Nah, di sini yang pertama yaitu tebak kata, yang dimana dalam game ini siswa diharuskan menemukan kata-kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Game ini akan membuat siswa terbiasa dengan kosakata bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu Instastory vocabulary. Melalui sosial media, siswa akan membuat Instastory dengan menggunakan kata-kata baru yang telah mereka pelajari dari kelas dan posting di akun Instagram masing-masing. Kegiatan ini dapat memotivasi siswa untuk terus belajar bahasa Indonesia. Nah, adapun yang ketiga yaitu bermain peran, yang dimana bermain peran merupakan kegiatan yang memerankan situasi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.
Kegiatan ini dapat memotivasi siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan kreatif. Nah, kita lanjut ke bagian yang kelima, yaitu strategi pembukaan yang efektif. Nah, di sini juga memiliki 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, mempersiapkan dengan baik, dan yang kedua, menciptakan atmosfer yang positif, dan yang ketiga, yaitu memanfaatkan luar. Nah, mempersiapkan dengan baik yaitu siapkan dengan baik semua kebutuhan. Kita sebagai guru harus menyiapkan segala kebutuhan untuk siswa kita, yaitu berupa termasuk materi, alat peraga, gambar, dan informasi untuk menjalankan pembukaan yang aktif. Nah, yang kedua yaitu menciptakan atmosfer yang positif. Ciptakan sesuatu yang positif, menyenangkan, dan rileks dalam kelas demi menciptakan pembukaan yang efektif dan interaktif dengan siswa. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan luar, memanfaatkan lingkungan sekitar dengan menggiring siswa ke pemandangan luar ruangan dapat memotivasi siswa untuk mengeksplorasi pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bagian kelima tentang tantangan dalam menggunakan pembukaan. Nah, di sini memiliki 4 macam tantangan, yaitu ada waktu, minat siswa yang berbeda, strategi yang salah, dan yang keempat yaitu ketersediaan alat. Waktu yang terbatas dalam 1 jam, pelajaran dapat menjadi masalah utama dalam menggunakan teknik pembukaan yang efektif. Nah, minat siswa yang berbeda. Siswa memiliki minat yang berbeda dalam belajar bahasa Indonesia, sehingga kreativitas dalam memilih teknik pembukaan sangatlah penting untuk diterapkan. Di sini ada strategi yang salah, yang dimana teknik pembukaan dapat merugikan jika tidak sesuai dengan target dan tujuan, dapat mengganggu fokus siswa dari materi pelajaran yang sebenarnya. Nah, yang terakhir yaitu ketersediaan alat. Sekolah dan guru terkadang tidak memiliki sumber daya untuk operasional teknik pembukaan yang lebih kompleks. Dan ini yang terakhir yaitu pentingnya evaluasi dan refleksi pembukaan. Nah, di sini ada evaluasi yang dimana evaluasi teknik pembukaan setelah penggunaannya sangat penting untuk melihat hasilnya terhadap siswa dan apakah sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran. Langsung ke refleksi. Melakukan refleksi tentang penggunaan teknik pembukaan termasuk kekuatan dan kelemahan dari penggunaannya di kelas dan menyusun rencana perbaikan untuk penggunaan masa depan sehingga tercapai pembukaan yang efektif dan bermanfaat bagi siswa. Nah, adapun kesimpulan yaitu menjalin pemahaman tentang tujuan, manfaat, teknik, tantangan, dan evaluasi dari penggunaan teknik pembukaan setelah pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pelajaran dan melahirkan pembukaan yang lebih berkualitas. Nah, itu tadi sedikit dari saya tentang kata pembuka dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya Yunita Listari, mohon pamit undur diri. Thank you so much for your attention. Last I say, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.